Stop! Anak muda, Anda terlihat seperti seseorang yang menghargai kecepatan. Kecepatan apa, Pak? Saya terlambat. Mau lewat. Kecepatan memahami realitas. Kecepatan menembus batas mental. Jangan lihat ini sebagai sekadar alas kaki. Itu, Pak. Sendal jepit putus. Biasa. Biasa, Anda meremehkan apa yang Anda di depan mata Anda. Dengarkan saya baik-baik. Benda ini adalah modulator kapasitas kognitif. Modulator apa? Kebodohan. Ini bukan sendal, Bima. Ini adalah sistem transfer data nonverbal. Anda pegang ini, dan otak Anda akan menerima informasi 100 kali lebih cepat. Pak, tolong jangan menipu saya. Saya sarjana teknik. Saya tahu cara kerja plastik dan karet. Bagus. Kalau Anda sarjana, Anda harusnya mengerti. Fisika klasik sudah mati. Kita berbicara tentang resonansi kuantum material sederhana. Ini adalah barang bukti penemuan saya. Mari kita uji teori Anda. Anda percaya ini hanya sendal. Sendal ini digunakan untuk apa? Diinjak untuk jalan. Salah. Sendal hanya terlihat seperti diinjak. Itu adalah konvensi sosial yang dirancang oleh pabrik sendal raksasa untuk menutupi fungsi aslinya. Apa fungsi aslinya menurut Bapak? Fungsi aslinya menyerap kelelahan mental. Lihat tali yang putus ini. Itu adalah desain sengaja. Itu adalah saluran pembuangan energi negatif otak. Jadi, kalau talinya putus, dia bekerja lebih baik. Tepat. Kalau talinya putus, energinya tersumbat. Pertanyaan fundamental untuk sarjana teknik seperti Anda. Jika sebuah benda yang seharusnya diinjak ternyata mampu mengangkat beban mental, apakah benda itu masih bisa disebut sendal? Tentu saja iya, Pak. Fungsinya berubah, tapi wujudnya tetap. Wujud adalah ilusi, Bima. Jika Anda memberikan nama pensil pada sebutir batu, apakah batu itu akan menulis? Tidak. Tetapi jika Anda memberi nama modulator pada sepotong karet, dan karet itu berfungsi sebagai modulator, maka nama apa yang lebih akurat? Tapi Bapak belum membuktikan kalau benda itu berfungsi. Saya lupa. Maaf. Ini berapa jumlah uang ini? 2000. Anda yakin? Anda belum memegang modulator ini. Saya yakin di situ ada angka 2000. Sekarang, pegang. Rasakan getaran frekuensi mikro di telapak tangan Anda. Oke. Sekarang, jawab lagi. Berapa nilai uang ini sekarang? Tetap 2000 lah, Pak. Bima. Otak Anda masih terkunci oleh data usang. Sendal ini tidak bisa mengubah fakta, tetapi mengubah cara Anda melihat fakta. Lihatlah dengan pikiran yang sudah dimodulasi. Angka yang tertera di uang itu adalah 2000. Berapa nol di belakang angka 2? 3. Tepat. Jika Anda adalah seorang penjual dan Anda menjual 3 nol ini secara terpisah seharga 1000 per nolnya, berapa total pendapatan Anda? 3000. Jadi, apakah uang ini bernilai 2000 atau 3000? Jika dilihat dari sudut pandang potensial pendapatan. Secara logis nilainya 2000. Tapi potensinya bisa 3000. Tidak ada nilai yang real, hanya potensi. Ini tugas modulator. Sendal ini tidak bisa mengubah uang. Tapi sendal ini membuat Anda menjadi lebih bodoh. Sehingga Anda melihat hal-hal yang tidak masuk akal menjadi masuk akal. Jadi
Bapak mengaku kalau ini semua hanya omong kosong dan kebodohan. Tentu saja, ini adalah sendal. Saya menipu Anda. Tapi Bima, dengar saya. Penipuan adalah industri dan kebodohan adalah bahan bakar. Modulator ini bukan alat untuk meningkatkan kecerdasan. Ini adalah untuk meningkatkan kapasitas Anda untuk percaya pada sesuatu yang jelas salah. Dengan kata lain, ini melatih Anda menjadi penipu yang lebih baik. Karena Anda sendiri harus meyakini kebohongan Anda. Kenapa saya harus membeli alat untuk menjadi bodoh? Karena dunia modern tidak menghargai orang pintar, Bima. Orang pintar terlalu banyak berpikir. Mereka stuck di 2000. Orang yang berhasil adalah orang yang berani menjual 3.0 itu. Anda tadi memegang sendal ini. Sekarang saya tanya. Saat Anda memegang sendal ini, coba ingat. Apakah Anda merasakan ada dorongan untuk setuju dengan saya? Meskipun Anda tahu saya hanya menjual karet bekas. Sedikit frustasi, tapi seolah-olah jawaban Bapak meskipun absurd terasa menguntungkan. Itu dia. Itu bukan frustasi. Itu adalah injeksi logika kontradiktif. Itu adalah efek samping dari modulator ini. Injeksi itu mengajarkan Anda untuk menekan nalar demi keuntungan. Sendal ini dijual seharga 200.000 rupiah. Gila, untuk sendal putus. Sendal apa? Ini modulator. Tapi jika Anda menjual kembali sendal ini kepada 10 orang lain dengan janji bahwa ini akan membuat mereka lebih berat dan lebih sukses. Anda membeli satu modulator seharga 200.000. Anda menjualnya 10 buah dengan harga 200.000 per buah. Anda mendapatkan 2 juta modal Anda. Sendal putus. Jadi logikanya saya harus menjadi penipu bodoh agar sukses. Bukan penipu bodoh, tapi orang yang mampu membuat orang lain percaya pada kebodohan Anda. Ini adalah filosofi inti dari sendal ini. Total ada 4 modulator. Saya beri diskon 500.000 untuk semua. Anda akan segera menghasilkan 2 juta. Apakah modulator ini mahal? Tetap saja sendal putus. Baiklah, kalau begitu Anda tidak mengerti. Saya tidak menjual sendal. Saya menjual sistem pembenaran diri yang absurd. Saya tidak. Begini, jika saya tidak bisa meyakinkan Anda bahwa sendal putus ini adalah modulator kapasitas kognitif, padahal Anda sarjana teknik, bukankah itu bukti bahwa kemampuan menipu saya jauh lebih baik daripada sendalnya sendiri? Anda tidak membeli sendal, Anda membeli cetak biru penipuan yang baru saja Anda saksi. Jadi saya bayar Bapak 500.000 dan saya bisa menipu orang lain dengan sendal yang sama. Anda tidak menipu. Anda melakukan transfer potensi kuantitatif. Selamat Bima, Anda sekarang adalah pemilik 4 modulator kapasitas kognitif. Ingat rumusnya. Kebenaran adalah apa yang menghasilkan uang. Dan uang ini adalah kebenaran. Tapi bagaimana jika orang yang saya tipu adalah orang yang benar-benar pintar? Semakin pintar mereka, semakin mudah mereka terjebak. Karena mereka akan fokus pada logika Anda, bukan pada fakta bahwa yang Anda jual
hanya plastik kusam. Mereka akan sibuk membuktikan Anda salah. Sementara Anda sibuk menghitung 3-0 yang terpisah. Saya rasa saya baru saja melakukan hal yang paling bodoh dalam hidup saya. Tidak, Bima. Anda baru saja melakukan hal yang paling menguntungkan. Sekarang, pergi. Carilah sarjana teknik yang lain. Jual modulator itu. Lumayan juga ya.